Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas partai World Cup 2023 di meja utama perempat final. Putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Abbasov Nijat sekaligus mewakili tuan rumah. Tentu ini partai unggulan teman-teman. Dimulai dari E4, C5 dibalas dan kuda F3, kuda C6, gajah B5, E6. Pembukaan Sisilia varian Rossolimo dimulai. Carlsen langsung memukul kuda, dipukul oleh pion B3 dan D6. Dibalas dengan E5 oleh Carlsen. Varian ini pernah dimainkan saat melawan Nakamura di catur belit. Diterima oleh hitam. Di saat melawan Nakamura, Carlsen di posisi ini memukul pion, dipukul dan langsung diancam oleh menteri. Gajah B2 dengan mengorbankan perwira, dipukul oleh menteri, kuda C3 dan menteri ke A3. F3 dengan ancaman F7, kuda ke A6, langsung datang cek. E7 dan mendapat benteng di sini. Kembali ke posisi di saat pion di sini dipukul oleh hitam. Di partai kali ini, Carlsen membalas dengan D3, F6, kuda ke D2, dilanjutkan dengan kuda ke A6, G1, dan dibalas dengan gajah ke A6. Tentu di sini varian yang dimainkan oleh Carlsen tidak umum teman-teman. G4 dan dibalas dengan kuda ke F7, menteri ke E2, gajah ke E7 dan gajah ke B2, menteri ke A5, C4. Dari hitam mencium bahwa rencana dari Carlsen akan membongkar sayap raja teman-teman. Akhirnya dia membalas dengan G5, mengantisipasi kemungkinan untuk dorongan pion selanjutnya. H4 tetap dilakukan oleh Carlsen, H6, dan di sini langsung benteng ke H1. Hitam langsung rokade panjang karena mungkin berpikir putih ketika rokade panjang juga akan ketinggalan pion A2. Namun di sini Carlsen tetap rokade panjang. Sangat seru di sini teman-teman. Namun di sini jika hitam mengambil pion yang di A2 akan dijawab dengan C2. A5 misalnya langsung diancam. Ketika B6, C3 dengan ancaman kualitas. Bergeser misalnya, maka di sini akan A4. Tentu tekanan ke sayap menteri menjadi bumerang untuk hitam. Kalaupun dia lari terlebih dahulu, maka akan datang benteng langsung disusun. Gajah lari misalnya. Posisi ini tentu sangat tidak diharap oleh hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat rokade panjang dari Carlsen. Hitam memilih dengan langkah menteri C7, kuda ke E4, dan di sini langsung pion kali pion, kuda kali pion dengan ancaman benteng dan gajah tentunya. Benteng bergeser sekaligus menghentikan langkah ancaman kuda F4. Langkah ini tentu tidak umum teman-teman. Pion diberikan begitu saja, akhirnya diterima oleh hitam. Kuda di sini memukul pion sekaligus mengancam benteng. Diterima tawaran itu dan ternyata Carlsen tidak langsung memukul gajah, melainkan cek terlebih dahulu. Jika di sini ditutup dengan menteri teman-teman, tentu tidak ada masalah. Kalaupun di sini pion diambil oleh benteng, cukup di sini ke H1. Langkah yang sangat bagus untuk lanjutan partai nanti ini
Kembali ke posisi di saat cek. Langkah partai, hitam membalas, raja bergeser B8. Menteri kali gajah teman-teman. Di sini langsung gajah mengancam 2 kali pion. Benteng bergeser ke E1 dan D6. Menteri kali pion, dan di sini mengancam menteri sekaligus kuda ini ada tekanan. E3 dibalas, E6. Hitam berpikir untuk menyederhanakan permainan karena dia merasa unggul pion walaupun posisinya kurang bagus. Menteri D2, kuda ke5 ternyata. Dia tidak memilih untuk menukar benteng. C2 raja dibalas dengan B7. E3, menteri bergeser E7, kuda ke F5 sekaligus mengancam menteri. D5, dan di sini gajah langsung mengambil kuda. Di sini teman-teman, ancamannya tentu ketika dipukul hanya terjadi pertukaran. Tapi hitam di sini tidak memilih mengambil kuda, melainkan benteng G2 dengan ancaman menteri. Ditutup oleh benteng, dipukul oleh menteri, dan di sini baru diambil kuda yang di F5. Langsung ancaman gajah tentunya di sini. Tapi langkah yang sudah diperhitungkan oleh Carlsen, benteng ke H5, F7, H2, dibalas dengan benteng G6. Lagi-lagi di sini ancamannya adalah skakster yang di D2 dibalas dengan gajah F4, dan di sini benteng ke F6. Ancaman 2 kali sekaligus tetap mengarah kepada skakster, gajah ke E3, dan dibalas dengan gajah F5. Gajah di sini memukul pion menteri G6. 2 sisi ancaman tentunya di sini. Dibalas dengan raja ke C3. Artinya membiarkan pion itu diambil. Karena istilah dari permainan di sini kaki kiri yang di depan teman-teman. Makanya dari Carlsen membiarkan pion itu jatuh. Seandainya kaki kanan yang di depan, yaitu menteri duluan, maka harus dibela. Benteng di sini ke-6. Dengan 2 sisi ancaman nantinya, benteng ke-4. Dan dibalas dengan gajah G4. Dilanjutkan dengan gajah kali pion. Menteri cek. Di sini B4. Tentu langkah yang sangat berani di sini dari Carlsen teman-teman. Benteng di sini ke E5. Persiapan untuk cek sekaligus menghentikan langkah kemungkinan serangan dari Carlsen. Inilah detik-detik menyerah dari hitam. D4 dengan ancaman benteng melepaskan gajah tentunya. Menteri di sini ke E7 cek dan dibalas dengan C5. Di posisi ini dari hitam menyerah teman-teman. Pertanyaannya, ini kan hanya kualitas, kenapa menyerah? Di sini hitam kalah kualitas dan sekaligus
kalah pion. Jika dilanjutkan di sini teman-teman, ternyata langkahnya sangat mematikan. Ada beberapa kemungkinan di sini. Ketika benteng ini ke I2 sekaligus mengancam menteri, maka akan datang cek ke B8. A6 checkmate. Kemungkinan yang lain di posisi ini teman-teman, kalau raja mengambil gajah, akan datang pion memukul benteng. H5 misalnya, G3, B7 cek, C3, E7 cukup di C2. Kalaupun diambil, F4. Tidak akan diberikan ruang untuk menyerang dari hitam. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, di posisi ini kenapa menyerah dari hitam adalah memukul. Dan di sini akan datang tetap B8. A6 checkmate. Kemungkinan yang terakhir teman-teman, kalaupun ini hanya bergeser untuk mengancam pion, maka di sini ancamannya tetap checkmate. Akan datang menteri cek, satu-satunya jalan hanya bergeser, checkmate. Luar biasa dari langkah Carlsen. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.